Halo sobat mahasiswa, kita kembali lagi di seri pembelajaran mengenai mata kuliah pengantar pengelolaan keuangan negara 2. Dan ini merupakan materi yang ke-8 untuk tatap muka yang ke-8 mengenai pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa materi ini sifatnya hanya pengantar saja, karena untuk menguasai secara keseluruhan materi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah diperlukan waktu yang cukup lama, dan apabila Anda mengikuti pelatihan, paling tidak pelatihan tersebut harus dilaksanakan kurang lebih sekitar 1 minggu, paling sedikit 3 hari, dan saya kira 1 minggu Anda baru bisa akan menguasai secara keseluruhan. Sehingga materi ini memang materi pengantar mengenai apa yang sebenarnya ada atau terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Tujuannya adalah agar Anda sebagai mahasiswa mampu memahami pokok-pokok aturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Dan ini adalah 9 materi kita, 8 plus 1, 9 sebagai pengayaan saja. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah atau disingkat dengan PBJP. Ada yang singkat secara PBJ. PBJ itu pengadaan barang dan jasa. Tambahkan dengan huruf P, PBJP, jadi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan kedua, kita bicara tentang ruang lingkup pemberlakuan Perpres yang terbaru terkait dengan PBJ ini, yaitu adalah Perpres 16 tahun 2018. Kemudian apa saja jenis-jenis PBJP, kemudian cara pelaksanaannya, tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika PBJP, siapa saja pelaku PBJP, bagaimana siklus umum PBJP dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Kemudian pengenalan sedikit mengenai PBJ secara elektronik dan ketentuan baru tentang repeat order khususnya di jasa konsultansi. Dan 9 adalah tambahan tentang pengayaan terbaru terkait dengan PBJP. Baik, kita masuk. Ini adalah gambaran tentang peraturan-peraturan yang cukup panjang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah sebenarnya di sini pengganti PP 54 tahun 2000 Perpres tahun 54 tahun 2010 merupakan pengganti dari Kepres 80 2003. Kepres Kepres tahun 80 nomor 80 tahun 2003 merupakan kepres fenomenal menurut saya, karena kepres inilah yang menggantikan kepres-kepres terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah antara tahun sebelum 2003 sampai dengan 2003. Saya sendiri sudah mengikuti proses pengadaan dan menjadi bagian dari proses pengadaan jauh sebelum tahun 2003 ini, dan kemudian juga terkait dengan pelaksanaan pengadaan menggunakan Kepres 80 tahun 2003 tersebut. Sehingga saya bisa memastikan bahwa terjadi perubahan yang luar biasa dari Kepres sebelum tahun 2003 ini menjadi Kepres tahun nomor 80 tahun 2003. Dan Kepres 80 2003 ini sekali lagi saya anggap sebagai suatu kepres yang sangat fenomenal. Kata yang digunakan memang kepres pada saat itu, keputusan presiden, meskipun setelah itu dirubah menjadi perpres, peraturan presiden, karena secara penamaan rupanya ada perbedaan antara penggunaan kepres, keputusan presiden, dengan perpres, peraturan presiden, sehingga hingga saat ini semuanya peraturan tersebut menjadi perpres, bukan lagi kepres. Jadi Perpres 54 tahun 2010 ini merupakan pengganti dari Kepres 80 tahun 2003 yang kemudian seterusnya dirubah di tahun 2011 dengan Perpres 35. Inilah perubahan Perpres 54. Kemudian Perpres 70 juga perubahan 54, kemudian Perpres 172, dan sebelum yang terakhir lah Perpres 4 tahun 2015 juga perubahan Perpres 70. Jadi ini pengganti ke sana, gitu ya. Dan yang terakhir, yang terbaru adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Isinya sama, masih tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sini hanya ada perbaikan-perbaikan karena kita tahu bahwa proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah semakin berkembang, tuntutan-tuntutan yang terjadi di lapangan pun semakin berkembang, kemudian kompleksitas dalam proses pengadaan juga semakin luas, sehingga diperlukan pengadaan-pengadaan yang luar biasa agar tujuan dari proses pengadaan itu bisa dihasilkan, yaitu ada competitiveness, ada kompetisi yang sehat di antara para penyedia barang dan jasa. Kemudian juga proses pengadaannya dilakukan secara fair, di mana para pelaku maupun pelaku dalam hal ini adalah panitia pengadaan maupun pelaku usaha tidak melakukan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Apakah PBJP? Apakah pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah? Menurut definisi yang ada, definisi ini tidak berubah seingat saya, termasuk di Perpres yang terbaru, Perpres 16 tahun 2018, adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa. Jadi di sini ada barang atau jasa karena proses pengadaan itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Yang dimaksud barang seperti apa? Kalau Anda membeli barang, jadi Anda membeli katakanlah alat tulis kantor, ya, kertas yang dibutuhkan oleh kantor, Anda membeli peralatan-peralatan kantor, mesin ketik, sofa, filing cabinet, komputer dan sebagainya. Termasuk membangun gedung, gitu ya, tapi gedung bukan barang. Termasuk jasa. Jasa ini banyak sekali. Kalau Anda lihat di kantor ada jasa cleaning service, ada jasa keamanan dan jasa-jasa lainnya. Termasuk dalam proses konstruksi di sana dikenal ada jasa konsultasi, kemudian jasa pengawas, gitu ya, dan juga ada manajemen konstruksi dan sebagainya. Jadi memang lingkupannya cukup luas untuk barang dan jasa ini. Oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai, di sini saya highlight dengan warna merah, yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Artinya bahwa proses pengadaan barang dan jasa ini dan Perpres 16/18 ini berlaku untuk di lingkungan kementerian, lembaga dan juga perangkat-perangkat satuan kerja yang ada di daerah. Dan sumber dananya berasal dari APBN dan APBD, sehingga simple kesimpulannya bahwa apabila sumber dananya bukan berasal dari APBN atau APBD, maka Anda tidak perlu menggunakan Perpres ini. Tapi nanti ada ketentuan bahwa seberapa besar penggunaan APBN APBD, bisa seluruhnya maupun sebagian. Yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kenapa PBJP perlu diatur? PBJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. PBJP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara, sehingga perlu mengatur tata kelola atau good governance dan akuntabilitasnya. Juga perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya atau value for money, dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil serta usaha menengah atau kita sebut dengan UMKM, serta pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Ini adalah gambaran mengenai struktur Perpres 16 tahun 2018, terdiri dari 15 bab, 94 pasal. Jadi bab dan pasal ini bertambah kurang disesuaikan dengan kondisinya. Tetapi secara umum isinya adalah seperti ini: bab 1 tentang ketentuan umum, kemudian bab 2 tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa, kemudian bab 3 pelaku pengadaan barang dan jasa, ini selalu ada di dalam perpres-perpres sebelumnya. Kemudian bab 4 perencanaan pengadaan, bab 5 persiapan pengadaan, bab 6 pelaksanaan pengadaan. Jadi kalau Anda ingin mengetahui bagaimanakah detail proses pengadaan barang dan jasa, Anda bisa membaca bab-bab pasal-pasal yang ada di dalam bab-bab ini.
Kemudian bab 7, pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Penyedia ini adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa. Kemudian bab 8, pengadaan khusus. Ini adalah pengadaan-pengadaan yang sifatnya khusus, misalkan diantaranya adalah alutsista, yaitu alat keamanan, sistem keamanan yang ada di negara kita, termasuk pengadaan-pengadaan pada saat terjadinya bencana dan sebagainya. Kemudian termasuk di sini sudah si pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, pengadaan barang dan jasa di luar negeri, kemudian ada pengecualiannya, termasuk penelitian, tender atau seleksi internasional dan sebagainya. Kemudian di bab 9, usaha kecil produk dalam negeri dan pengadaan berkelanjutan. Ini tambahan ya, di sini memunculkan secara tegas peran usaha kecil di dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Kemudian bab 10 tentang pengadaan barang jasa secara elektronik. Jadi mulai tahun, seingat saya sekitar tahun 2007-2008, proses pengadaan di Indonesia sudah mulai menggunakan sistem elektronik dengan dibentuknya LPSE, layanan pengadaan barang secara elektronik. Kemudian bab 11 membahas tentang sumber daya manusia dan kelembagaan terkait dengan PBJP itu sendiri. Kemudian bab 12 mengenai pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Bab 13 tentang ketentuan lain-lain. Bab 14 ketentuan peralihan, dan bab 15 tentang ketentuan penutup. Ruang lingkup pemberlakuan Perpres 16 tahun 2018 adalah ini. Di sini ada institusi pelaksana. Jadi siapa yang melaksanakan Perpres tersebut? Di antara tadi sudah sesuai dengan definisinya, yaitu kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Anggaran yang digunakan juga sesuai dengan definisinya adalah APBN atau APBD, termasuk yang sebagian atau seluruhnya yang dibiayai dari pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah atau Pemda, pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Jadi termasuk ini juga. Kemudian jenis PBJP ada 4, ada pengadaan barang, kemudian pengadaan jasa konsultansi, kemudian pekerjaan konstruksi, atau ada yang nyebutnya dengan jasa konstruksi karena memang undang-undang yang menyebutnya jasa konstruksi, kemudian jasa lainnya. Barang adalah setiap benda, baik yang berupa berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Kalau Anda lihat di kampus, meja kursi yang ada di kelas gitu ya, kemudian ada LCD projector, mungkin ada komputer desktop di meja, kemudian ada pengeras suara dan sebagainya, itu adalah barang-barang ya, bagian dari barang, dan banyak lagi. Apapun benda-benda yang berwujud dan tidak berwujud, bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan. Kemudian jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Di antaranya konsultasi macam-macam di sini ya, konsultasi hukum misalkan begitu. Kemudian pekerjaan konstruksi, keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Sesuai dengan namanya konstruksi, di sini bisa berupa bangunan, bisa berupa infrastruktur ya, jalan, jembatan, bendungan, ya, irigasi, dan sebagainya. Kemudian jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi, jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam satu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini yang sifatnya khusus, yang tidak diatur di jasa konsultasi di sini. Kemudian cara pelaksanaan PBJP-nya adalah bisa dilakukan secara swakelola atau dilakukan sendiri, bisa juga dengan menggunakan penyedia. Kalau dilakukan sendiri, apakah bebas dilakukan begitu saja? Tentu saja tidak. Ada beberapa aturan terkait dengan penggunaan swakelola. Artinya tidak semua proses pengadaan barang dan jasa itu boleh diswakelolakan. Cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah
di mana kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, termasuk kementerian, lembaga, perangkat daerah lainnya, bisa juga dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat, dan ada prosesnya dan ada syarat-syaratnya untuk melakukan suatu swakelola. Apa contoh swakelola? Misalkan membangun jalan di pedesaan, di mana di sana pelaku usaha terbatas, dan kemudian kita ingin memberdayakan semua sumber daya yang ada di desa tersebut. Bahan bakunya mungkin lebih mudah didapatkan juga, diperoleh dari lokasi setempat, pasir dan sebagainya, dan kemudian memanfaatkan masyarakat sebagai tenaga kerja di sana. Kemudian kalau penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha ini tanda kutip adalah pengusaha. Jadi kita bisa memihak tigakan. Jadi ketika kita ingin membeli barang, kita bisa meminta pihak lain untuk melakukan proses pembelian barang itu sendiri. Jadi mereka yang mengadakan barang tersebut. Tentu saja prosesnya dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak. Di sini dijelaskan siapakah pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Di sini ada kata-kata sendiri maupun bersama-sama. Mungkin pertanyaannya adalah, memang bisa bersama-sama? Ya, pada suatu jenis pengadaan yang nilainya sangat besar, Anda bisa bayangkan ketika membangun bandara. Contohnya misalkan ketika Anda mungkin yang tinggal di Yogyakarta, di sana ada pembangunan bandara baru gitu, di daerah Kulon Progo. Untuk membangun bandara sebesar itu tentu saja tidak bisa dilakukan oleh hanya satu penyedia barang dan jasa. Jadi mereka bisa melakukannya secara bersama-sama. Kemudian ini adalah gambaran tentang tipe swakelola. Jadi ada 4 tipe swakelola, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 1 itu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, penanggung jawab anggaran. Artinya mereka yang punya anggaran, mereka yang merencanakan dan melaksanakan dan mengawasinya. Tipe 2 direncanakan dan diawasi oleh KL, Kementerian Lembaga Penanggung Jawab Anggaran, dan dilaksanakan oleh KL, perangkat daerah pelaksana swakelola. Jadi ada yang disebut dengan subjeknya, itu ada yang disebut dengan pelaksana swakelola. Kemudian ada tipe 3 direncanakan dan diawasi oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran, dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas. Jadi kita bisa juga bekerjasama dengan ormas yang ditetapkan, atau menggunakan tipe 4 direncanakan sendiri oleh KL, perangkat daerah penanggung jawab, dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat ini yang tadi saya sampaikan. Misalkan bangun jalan di suatu pedesaan misalkan. Ini adalah tujuan PBJP, pengadaan ini PBJ ya, maaf ini terbalik, ini harusnya pengadaan barang jasa pemerintah. Mendorong pengadaan berkelanjutan, ini tujuannya. Kemudian mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya, meningkatkan produksi, menghasilkan barang dan jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, meningkatkan produksi dalam negeri, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Ini tujuannya. Di sini diberikan highlight khusus yang pengadaan barang jasa yang tepat. Artinya tepat itu ya dari sisi kualitasnya, dari sisi jumlahnya, dari sisi waktu, biaya, lokasi, penyedia dan sebagainya, semuanya dilaksanakan dengan tepat. Jadi ketika Anda ingin membeli satu jenis barang, ya harapannya barang yang terpilih yang Anda akan miliki sesuai dengan yang Anda kehendaki. Ingat bahwa proses pengadaan ini nanti sebagian besar melalui proses lelang. Jadi proses dilakukan oleh penyedia itu melalui lelang, kecuali swakelola. Selain swakelola semuanya dilakukan dengan lelang. Artinya pada saat melelang bisa saja
barang yang Anda miliki berbeda dengan yang Anda kendaki. Oleh karenanya dalam proses perencanaan, untuk menghindari hal itu terjadi, proses perencanaannya harus sebaik mungkin dengan menetapkan aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah kebijakan umum proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Kebijakan adalah bagian dari strategi untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa. Ada 9, di sini ada meningkatkan kualitas perencanaan PBJ, melaksanakan PBJ lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Salah satunya adalah dengan proses lelang. Kemudian memperkuat kelembagaan dan SDM PBJ termasuk agen pengadaan. Ya, di Perpres yang baru 1618 ini ada istilah agen pengadaan atau procurement agents. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan e-marketplace. Di tahun 2011-12 seingat saya lupa persisnya, LKPP sudah mulai, LKPP itu adalah lembaga kebijakan pengadaan pemerintah. Mereka sudah mulai mengembangkan e-marketplace. Jadi seperti Anda, kalau mohon maaf, kalau Anda membuka Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, kurang lebih mirip seperti itu, di mana panitia pengadaan bisa membuka sebuah marketplace yang sudah tersedia oleh LKPP dan kemudian memilih produk-produk atau barang-barang yang sudah ditawarkan di sana. Kemudian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Ya, ini seingat saya sudah ada sejak tahun 2008 yang tadi saya sebut dengan LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Kemudian mendorong PPDN penggunaan dalam negeri dan SNI Standar Nasional Indonesia, penggunaan produk dalam negeri. Kemudian 7, memberikan kesempatan bagi UMKM secara lebih luas, meskipun ada ketentuan bahwa tidak boleh ada pemecahan paket, namun sedapat mungkin paket-paket pekerjaan, paket ini maksudnya adalah paket pekerjaan yang ditawarkan dalam proses pengadaan barang dan jasa, di mana paket-paket ini, paket-paket pengadaan ini sedapat mungkin juga mengakomodasi kesempatan bagi UMKM untuk mengikuti proses lelang dan sebagainya. Kemudian yang ke-8, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif, dan 9, melaksanaan pengadaan yang bersifat berkelanjutan. Ini adalah prinsip BPJP. Ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh maaf, ada 7, 9 tadi di sini ya. Jadi ada 7 prinsip pengadaan barang dan jasa: efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Efisiensi artinya PBJ harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk menghasilkan kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Efektif, PBJ harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai PBJ ini bersifat jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat, ya, secara luas oleh masyarakat dan juga oleh penyedia barang dan jasa yang berminat. Itulah mengapa tadi saya katakan salah satulah menggunakan proses lelang. Kalau dulu proses pengadaan barang jasa dilakukan dengan cara lelang, diumumkan di media nasional, diumumkan di papan-papan umum yang ada di sekitar masyarakat. Kalau saat ini semuanya diungkap di sebuah situs. Kemudian terbuka PBJ dapat diikuti oleh semua penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Artinya bahwa semua orang boleh atau pengusaha boleh mengikuti proses lelang ini, namun tentu saja ada aturan-aturan yang harus mereka penuhi untuk bisa mengikuti proses pengadaan barang dan jasa. Di antaranya mereka harus mendaftar di LPSE tadi sebagai calon penyedia barang dan jasa dengan menyampaikan persyaratan administratif yang ditetapkan. Kemudian bersaing, artinya PBJB ini harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam PBJ tersebut. Jadi persaingannya dilakukan secara sehat.
Adil, tidak diskriminatif, PBJ memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Akuntabel, PBJ harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan PBJ sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan inilah etika PBJP, ada 8. Ini etikanya, artinya kalau baik siapapun pelaku gitu, baik Anda sebagai panitia pengadaan barang dan jasa, Anda sebagai pelaku usaha, sebagai penyedia barang dan jasa, maka etika ini harus dijunjung tinggi selama proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Yang pertama, tertib dan bertanggung jawab. Kedua, profesional, mandiri, jujur. Tiga, tidak saling mempengaruhi atau disebut dengan independensi. Menerima tanggung jawab, kemudian menghindari konflik of interest, tidak boleh ada benturan kepentingan, kemudian menghindari atau mencegah pemborosan, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan tidak menerima atau menawarkan atau menjanjikan sesuatu apapun. Ini adalah penjelasannya. Jadi tertib, tanggung jawab, melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk melaksanakan sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapai tujuan PBJ. Profesional, mandiri, jujur, bekerja secara profesional, mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen PBJ. Ya, dokumen PBJ sifatnya rahasia, tidak boleh diungkap kepada siapapun kecuali mereka yang memang terkait, yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam PBJ. Tidak saling mempengaruhi artinya tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan menjadi tidak sehat. Persaingan apa? Persaingan dalam proses lelang itu sendiri. Kemudian menerima dan tanggung jawab, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak. Menghindari konflik of interest artinya menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses PBJ. Nanti kita bahas khusus untuk konflik of interest ini. Kemudian mencegah pemborosan, menghindari dan mencegah terjadi pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam PBJ. Jadi sehemat mungkin. Menghindari penyalahgunaan wewenang, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, keuntungan golongan, atau keuntungan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan keuangan negara. Tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan. Tentu saja maksudnya adalah tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apapun daripada dan dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan proses PBJ-nya. Ini yang dimaksud dengan konflik of interest dalam penerapan etika. Jadi contohnya misalkan direksi, dewan komisaris, atau personil inti pada satu badan usaha merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personil inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender atau seleksi yang sama. Artinya kalau saya menjadi panitia pengadaan, maka saya akan mengecek misalkan ada PTA, PTB sama-sama mengikuti proses lelang. Saya akan lihat apakah ada personil, misalkan ada direksi atau dewan komisaris di PTA ternyata juga terdaftar sebagai direksi atau komisaris di perusahaan yang lain, yaitu dalam ini PTB. Kalau ada, ini berarti ada conflict of interest. Kemudian konsultan perencana atau pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya atau diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan yang sifatnya integratif atau terintegrasi. Jadi konsultan perencana itu adalah sendiri, pihak tersendiri, konsultan pengawas pihak tersendiri, kemudian ada pekerja konstruksi. Atau begini gambarannya, dalam satu proses pengadaan konstruksi, jadi Anda bayangkan di kampus kita membangun sebuah gedung, maka paling tidak ada 3 pelaku usaha di sana, yaitu konsultan perencana, gitu ya. Jadi ada konsultan perencana, mereka yang membuat gambar. Di sana ada ahli-ahli, ada insinyur yang untuk memiliki keahlian untuk menggambar atau kita sebut dengan arsitek, gitu. Jadi konsultan perencana ini yang merencanakan kegiatan pembangunan gedung itu akan seperti apa.
konsultan pengawas itu nanti yang tugasnya mengawasi. Jadi konsultan perencana dengan konsultan pengawas berbeda. Dan kemudian yang ketiga adalah pekerja, pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi itu sendiri, atau biasanya kita sebutnya dengan kontraktor. Jadi ada konsultan perencana, konsultan pengawas, dan ada kontraktor. Ini adalah tiga pihak yang berbeda, dan tidak boleh konsultan perencana merangkap pengawas atau bahkan merangkap sebagai pekerja konstruksinya atau kontraktornya. Itu tidak diperbolehkan. Itu disebut dengan conflict of interest. Kemudian konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Selain tadi saya sebutkan ada konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor ya di dalam pembangunan gedung misalkan. Nah, selain itu sebenarnya ada satu lagi yang disebut dengan manajemen konstruksi. Tetapi manajemen konstruksi ini sebenarnya adalah pengganti dari konsultan perencana, konsultan pengawas apabila proses pelaksanaan bangunannya itu bernilai besar dan sifatnya cukup kompleks ya. Jadi pilihan antara manajemen konstruksi dan konsultan pengawas itu pilihan. Jadi kembali ke contoh yang saya sampaikan, kalau pembangunan gedung maka ada 3 pelaku. Jadi tadi adalah konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kemudian kontraktor. Nah, bisa juga berupa konsultan perencana, kemudian manajemen konstruksi, dia disingkat dengan MK, dan kontraktor. Jadi manajemen konstruksi ini atau biasa disebut dengan MK ini adalah pengganti dari pengawas. Jadi dia tidak boleh berperan juga sebagai konsultan perencana. Ini menimbulkan conflict of interest. Kemudian contoh yang lain adalah pengurus manajer koperasi yang mengikuti tender atau seleksi pada KL perangkat daerah, yang mana pengurus koperasi ternyata juga merangkap sebagai PA pengguna anggaran, KPA kuasa pengguna anggaran, PPK pejabat membuat komitmen, Pokja ini kelompok kerja pemilihan, dan PP pejabat pengadaan. Jadi tidak boleh misalkan begini, kalau Anda satu ketika menjadi bagian dari panitia pengadaan barang dan jasa, saya sebutnya begitu ya, panitia pengadaan, kemudian koperasi di mana Anda bekerja mengikuti tender atau pengadaan di kantor Anda, sementara Anda sendiri terdaftar sebagai pengurus di koperasi tersebut, maka hal tersebut melanggar etika, khususnya conflict of interest. Kalau ada pertanyaan, memang koperasi boleh mengikuti tender? Oh, boleh sekali, sepanjang koperasi tersebut memiliki persyaratan yang ditetapkan. Kemudian di sini ada PPK. PPK adalah pejabat membuat komitmen, Pokja ini kelompok kerja pemilihan, PP adalah pejabat pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia. Jadi saya sebagai PPK, tapi ternyata saya juga terdaftar sebagai salah satu pengelola di perusahaan yang menjadi penyedia di tempat saya. Itu adalah conflict of interest. Kemudian beberapa perusahaan yang mengikuti tender atau seleksi yang sama dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Jadi ada beberapa perusahaan mereka ikuti tender, tapi sebenarnya sih mereka satu kepemilikan. Ini juga conflict of interest. Ini adalah pelaku PBJP gitu ya. Di sini ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran. Anda sudah memahami tentang dua hal ini di bab-bab awal gitu ya, tentang PA dan KPA. Kemudian ada pejabat membuat komitmen, ini adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan itu sendiri, khususnya ketika pengadaan itu sudah akan dimulai, dia akan menandatangani kontrak dan kemudian dia bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan hasil pelelangan barang dan jasa tersebut. Di peraturan disebutkan pejabat membuat komitmen adalah mereka yang bertanggung jawab atau melakukan tindakan yang berdampak terhadap penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian di sini ada pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan adalah PPK ini bisa menjadi pejabat pengadaan atau satu pihak atau pejabat yang memang ditunjuk untuk pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan ini hanya satu orang dan dia melakukan pengadaan untuk angka-angka atau nilai-nilai tertentu, misalkan untuk pengadaan langsung di bawah 200 juta dan sebagainya. Kemudian ada Pokja. Pokja ini kelompok kerja pemilihan, terdiri dari beberapa orang, ya bisa 3, 5, harus ganjil gitu, yang ditetapkan oleh KPA atau PA gitu terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.
Tentu saja untuk menjadi anggota Pokja Anda harus memiliki sertifikasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Jadi Anda harus mengikuti pelatihannya dulu dan kemudian Anda mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikasi pengadaan, dan setelahnya baru Anda bisa menjadi bagian atau anggota dari kelompok kerja pengadaan. Di Kementerian Keuangan saat ini sudah ada UK itu unit kerja pengadaan barang dan jasa. Kemudian ini yang baru yang ada di Perpres 16 tahun 2018, yaitu agen pengadaan atau procurement agent. Ini pakai T ya, procurement agents. Agen pengadaan ini sifatnya khusus, jadi biasanya dilakukan kurang lebih gitu, karena ada banyak persyaratannya. Kurang lebih ketika misalkan ada KL atau perangkat daerah yang memang secara struktur belum memiliki perangkat-perangkat seperti ini, belum ada Pokja, tidak ada sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang pengadaan gitu ya, dan sebagainya, atau karena hal-hal lain, karena memang satkernya, satuan kerjanya masih baru begitu. Contohnya misalkan ada satu daerah, kota atau kabupaten yang dimekarkan, kemudian mereka baru berdiri dan belum ada banyak orang-orang atau pegawai-pegawai yang punya kemampuan di bidang pengadaan dan barang dan jasa, maka bisa menggunakan agen pengadaan. Kemudian pejabat panitia pemeriksa hasil pekerjaan, ini pejabat itu satu orang, jadi disebutnya dengan PHP. PHP itu pemeriksa hasil pekerjaan ya, bukan PHP yang lain. Kemudian atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan itu PPHP. Jadi ada PJ, ada PPHP. PJ ini hanya satu orang, kalau PPHP ini terdiri dari beberapa orang. Kemudian ada penyelenggara swakelola. Ini swakelola harus dibentuk, ada pihak-pihak yang memang khusus melakukan swakelola itu sendiri. Dan yang terakhir adalah penyedia. Penyedia ini pengusaha gitu ya, pengusaha yang memang bisa orang ataupun badan usaha, tadi nyebutnya badan hukum, yang memang punya kompetensi dan memiliki persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Kemudian garis besar dari proses PBJ-nya ada perencanaan, ada persiapan, ada pelaksanaan. Nanti Anda bisa baca ini karena memang panjang sekali. Seperti yang saya sampaikan, kalau Anda ingin menguasai ini semua gitu, dibutuhkan pelatihan yang paling tidak 1 minggu Anda harus mengikutinya. Jadi sini ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Kemudian di sini ada proses swakelola ini sendiri. Jadi untuk pengadaan barang dan jasa yang biasa dilakukan oleh penyedia barang dan jasa itu berbeda dengan proses pengadaan melalui swakelola ya. Ini prosesnya seperti ini, dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penutupan swakelola. Jadi dari proses menyiapkan ya apa saja yang perlu dilakukan. Contohnya di sini misalkan penyusunan spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis ini biasa disingkat dengan spek gitu ya. Jadi speknya seperti apa? Biasa orang mengatakan begitu. Atau KAK, kerangka acuan kerja, penyusunan perkiraan biaya RAB, rencana anggaran dan biayanya seperti apa, sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan. Jadi prosesnya ini panjang. Nanti Anda baca saja, termasuk ini juga sekedar Anda baca saja, karena kita tidak akan membahasnya detail. Ketika nanti Anda sudah lulus dari kampus dan kemudian Anda ingin mendalaminya, Anda bisa ikut pelatihannya yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Pusdiklat Anggaran ya, di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kemudian ini adalah PBJ secara elektronik. Seperti yang saya sampaikan, kalau saya tidak salah ingat, PBJ secara elektronik ini dimulai di tahun 2000, dikembangkan mulai tahun 2008 oleh LKPP, dan seterusnya hingga saat ini semakin canggih gitu ya, semakin update. Termasuk di dalamnya sudah ada e-marketplace pengadaan barang dan jasa. Dia berupa e-katalog gitu. Jadi ada katalog elektronik, ada toko daring, kemudian daring itu dalam jaringan, kemudian ada pemilihan penyedia. Jadi memang sudah semakin berkembang.
Penyelenggara pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem pendukungnya. Pengadaan barang jasa secara elektronik memanfaatkan e-marketplace meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. E-marketplace PBJP ini adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Namun tidak berarti semua produk ada di sana, tidak ya. Jadi biasanya ada barang-barang tertentu yang memang untuk mempermudah dalam proses pengadaan, kemudian menjaga kualitas atau mutu dari barang tersebut, maka bisa dilaksanakan melalui marketplace. Contoh yang mudah adalah ketika membeli motor, kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4, mobil, itu sudah bisa dilaksanakan melalui e-marketplace. Kemudian ada istilah repeat order, ini salah tulisannya ya. Penunjukan penyedia jasa konsultasi dapat dilakukan berulang. Jadi repeat order ini hanya berlaku untuk konsultan saja melalui proses penunjukan langsung ya, baik konsultan perencana, konsultan pengawas gitu ya. Permintaan berulang dilakukan paling banyak 2 kali. Ini ketentuan baru juga. Dan kemudian terakhir kita bicara tentang pengayaan ya, diantaranya adalah potensi korupsi dalam BPJ ya. Saya pernah membaca satu survei singkat yang dilakukan oleh pemerhati PBJ bahwa ternyata tindakan korupsi yang paling banyak terjadi adalah di pengadaan barang dan jasa ya, sehingga memang kita perlu hati-hati terkait dengan hal ini. Setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, jadi kata kuncinya adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ini disebut dengan korupsi. Bentuknya bisa macam-macam, misalnya ada pemalsuan, fraud, bribery, penyuapan, penggelapan, embezzlements, kemudian komisi, pemerasan, extortions, kemudian penyalahgunaan wewenang, abuse of discretions, pilih kasih atau favoritism, kemudian nepotisme, kemudian sumbangan ilegal ya. Ini adalah beberapa hal yang biasanya masuk dalam ranah korupsi. Kemudian pengayaan lainnya adalah kondisi terkini. Kita tahu saat ini sedang ada pandemi COVID-19 dan pemerintah secara cepat juga mengeluarkan berbagai peraturan terkait untuk menangani proses pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat menangani proses pandemi ini. Di antaranya adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang sempat heboh gitu ya. Dari Perpu kemudian dibuat undang-undangnya. Ini Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perpu nomor 1 tersebut menjadi undang-undang. Kemudian ada Instruksi Presiden nomor 4 2020, ada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau disebut dengan LKPP gitu ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2018, kemudian Surat Edaran LKPP, Surat Edaran BPKP, Surat Edaran Kepala BPKP. BPKP ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kemudian surat edaran pimpinan KPK dan seterusnya. Jadi memang pemerintah gerak cepat untuk mengatasi proses pengadaan terkait dengan penanganan pandemi ini. Masa COVID-19 adalah masa darurat, ditetapkan oleh pemerintah seperti itu, dan pengadaan dalam penanganan darurat berlaku berdasarkan penetapan status kedaruratan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Tidak hanya dilakukan oleh bupati, wali kota, gubernur, tapi juga sudah ditetapkan oleh presiden bahwa saat ini adalah kondisi masa darurat. Kegiatan pengadaan barang jasa dan jasa dalam masa darurat atau masa status keadaan darurat ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Inilah aturan-aturan yang ada, yang sudah sebenarnya di dalam proses PBJP ini tidak hanya karena terkait COVID-19, sebenarnya memang sudah diatur tentang keadaan darurat.
Kemudian pemerintah juga melakukan sebuah relaksasi proses pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan untuk melaksanakan APBN dalam rangka penanganan COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan atau stabilitas sistem keuangan, maka dibuat kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, pemerintah dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang jasa yang tepat dan sesuai. Kemudian mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan sebagainya. Kemudian melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID dengan melibatkan LKPP serta BPKP. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat alkes, alat kesehatan, dan alat kedokteran untuk menangani COVID-19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan APIP ini aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP, Inspektorat Jenderal, mengawasi dan memberikan pendampingan untuk pengadaan barang dan jasa dalam masa kondisi darurat ini. Dari proses perencanaan sampai dengan proses pembayaran. APIP juga melakukan audit atas laporan dan atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Itu adalah materi terakhir, yaitu pengayaan gitu, terkait dengan PBJ. Sekali lagi, materi ini sebenarnya adalah materi secara umum saja atau kulit luarnya saja. Kita tidak membahas secara detail bagaimana proses pengadaan barang dan jasa itu terjadi karena memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya ini sebagai pengantar, paling tidak Anda memiliki wawasan bahwa di dalam proses pengadaan untuk mendapatkan barang, jasa, dan sebagainya di lingkungan pemerintah harus melalui suatu proses sedemikian rupa yang diatur sedemikian rupa agar proses tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan oleh dosen Anda masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu di materi berikutnya.